Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Soehardi MPD selaku Ketua Perkumpulan Para Cendekiawan Muda Indonesia. Yang terhormat Bapak Nanang Sriyadi SPDGR selaku narasumber pada malam hari ini. Beliau juga aktif sebagai guru penggerak dan konten kreator edukasi seperti itu. Dan yang terhormat juga Bapak Ibu peserta Diklat dari Guru Cendekia, semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Bapak Ibu berada. Amin amin ya robbal alamin. Selamat datang Bapak Ibu pada pertemuan kedua dalam kegiatan Diklat Daring dengan tajuk Asesmen dan Rapor dalam Kurikulum Merdeka. Di mana pertemuan pertama sudah berlangsung kemarin malam Bapak Ibu dengan jam yang sama, dan kita sudah membahas, belajar dan berdiskusi bersama mengenai asesmen dalam kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Dan pada pertemuan kedua pada malam hari ini kita akan melanjutkan materinya yang akan disampaikan oleh Bapak Nanang Sriyadi berkaitan tentang penggunaan hasil asesmen dan juga rapor dalam kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Jadi semoga apa yang akan kita pelajari dan diskusikan bersama pada malam hari ini bisa menjadi berkah dan ladang pahala untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua Bapak Ibu, saya ingin sekali lagi mengingatkan tentang fasilitas, yaitu sertifikat, laporan pengembangan diri, daftar hadir, dan lain-lain Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena semuanya sudah kami siapkan secara lengkap dan utuh dan akan kami share melalui WA grupnya satu hari setelah kegiatan ini berakhir, yaitu pada hari Jumat depan Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu tidak perlu mencari lagi link presensi di saat kegiatan sedang berlangsung agar Bapak Ibu bisa lebih fokus dalam mengikuti dan berdiskusi bersama melalui Zoom meeting pada malam hari ini. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktunya kita ke acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Bapak Nanang Setiadi SPDGR. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Mas Ari atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Soehardi, Ketua Perkumpulan Para Cendekia Muda Indonesia. Yang kami hormati Mas Ari Fajri selaku moderator pada malam hari ini. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta Diklat Daring menyusun asesmen dan rapor dalam kurikulum Merdeka. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita mengucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmatnya sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan Diklat Daring ini di hari yang kedua untuk sama-sama berdiskusi dan belajar tentang penyusunan asesmen dan rapor dalam kurikulum Merdeka. Sebelum kita memasuki materi di hari yang kedua ini, mungkin saya sedikit mereview materi dan beberapa pertanyaan yang ada pada grup WA pada hari ini tadi. Jadi di hari yang pertama kemarin kita sudah sama-sama bahas tentang asesmen itu sendiri. Seperti apakah kegunaan asesmen, fungsinya untuk apa, dan cara pandang kita terhadap asesmen itu seperti apa. Dan juga kemarin kita sudah membahas jenis-jenis asesmen, yaitu ada asesmen sumatif dan asesmen formatif. Di mana kedua asesmen ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Asesmen formatif dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung, digunakan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan perkembangan murid kita. Sedangkan asesmen formatif, asumatif, yang dilaksanakan di akhir setiap tujuan pembelajaran maupun di akhir semester yang kita gunakan untuk menilai ketercapaian murid terhadap kriteria ketuntasan pencapaian kompetensi yang sudah kita tentukan. Nah, kemarin juga kita sudah membahas teknik-teknik pelaksanaan instrumen asesmen, yaitu berupa observasi, asesmen performa, maupun tes tertulis maupun lisan. Dan juga instrumen-instrumen yang dapat digunakan di dalam mendukung teknik asesmen tersebut, yaitu seperti rubrik, checklist, catatan anekdotal, dan juga grafik perkembangan. Dan juga kemarin kita juga sudah membahas tentang penyusunan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Nah, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran ini sangat penting sekali, erat kaitannya dengan materi yang akan kita bahas di hari yang kedua ini. Selanjutnya, saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Di hari yang kedua ini kita akan membahas tentang penggunaan hasil asesmen. Ketika kita sudah merancang asesmen kita dengan baik,
dan kita melaksanakan asesmen formatif di dalam pembelajaran untuk memperbaiki kualitas pembelajaran serta umpan balik kepada siswa, tentunya nanti akan diakhiri dengan asesmen sumatif untuk menilai ketuntasan dari peserta didik kita. Nah, di mana sebelum kita masuk ke pengolahan sampai nilai rapotnya, dalam penggunaan asesmen formatif maupun sumatif ini sangat berfungsi sekali untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik kita dan juga untuk merencanakan sebuah tindak lanjut terhadap hasil yang sudah diperoleh dari asesmen tersebut. Hasil asesmen tersebut mau kita tindak lanjuti sebagai apa? Nah, inilah yang akan kita bahas terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam akhir dari tujuan asesmen sumatif tersebut, yaitu sampai munculnya nilai di dalam rapor. Berbicara tindak lanjut, di sini kita harus memiliki pola pikir bertumbuh dalam perencanaan asesmen, seperti yang sudah kita singgung di pertemuan pertama kemarin. Apakah itu pola pikir bertumbuh? Seseorang yang memiliki pola pikir bertumbuh berkeyakinan bahwa kecerdasan dan bakat dapat dikembangkan seiring berjalannya waktu, usaha dan belajar yang diikuti kesungguhan dan ketekunan. Ini merupakan pola pikir kita terhadap murid kita dalam perencanaan dan pelaksanaan asesmen. Kita tidak boleh melaksanakan fixed mindset-nya, yaitu pola pikir yang tetap. Di mana pola pikir tetap ini berkeyakinan bahwa kecerdasan dan bakat bersifat tetap dan tidak berubah. Nah, di sini ini yang harus kita pahami, kita harus memiliki pola pikir bertumbuh untuk memandang siswa kita, mereka itu dapat dikembangkan seiring berjalannya waktu, usaha, dan belajar yang diikuti kesungguhan dan ketekunan. Di mana 7 hal pola pikir bertumbuh ini yang harus kita pandang murid kita dalam asesmen, yaitu adalah kesalahan dalam belajar itu wajar. Jadi kesalahan-kesalahan yang ada pada murid kita itu merupakan sesuatu yang wajar. Kita harus memandang seperti itu. Kita yakin mereka akan belajar dari kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya, belajar bukan tentang kecepatan, tetapi tentang pemahaman, penalaran, penerapan, serta kemampuan menilai dan berkarya secara mendalam. Ini merupakan tentang kemampuan murid. Jadi kita harus memiliki sifat asset based thinking gitu ya. Jadi kita harus memahami siswa itu terhadap potensi-potensinya, tidak menilai dari kekurangan-kekurangannya. Selanjutnya, setiap anak itu unik. Anak yang masuk ke dalam sekolah kita itu memiliki karakter atau kebutuhan yang berbeda-beda. Makanya di awal setiap pelaksanaan pembelajaran kita diharapkan untuk melakukan asesmen diagnosis untuk mendiagnosa kebutuhan murid yang nantinya dapat kita laksanakan pembelajaran berdiferensiasinya. Selanjutnya, pengondisian lingkungan belajar baik fisik maupun psikis di sekolah dan rumah akan mempengaruhi pencapaian hasil belajar. Nah, ini juga sangat penting Bapak Ibu ya. Kondisi di sekolah maupun di rumah ini merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, melatih dan membiasakan murid untuk melakukan asesmen diri, asesmen antar teman, refleksi diri, dan pemberian umpan balik antar teman. Ini sangat penting sekali untuk melihat kemajuan perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, umpan balik yang tepat berpengaruh pada motivasi murid belajar. Nah, di sini umpan balik yang kita berikan kepada murid dari hasil asesmen yang didapat oleh murid kita. Di mana umpan balik yang tepat itu dapat bertujuan untuk yang pertama, menstimulasi pola pikir bertumbuh, memotivasi murid, membangun kesadaran bahwa proses lebih diutamakan dibanding hasil akhir. Inilah yang ditekankan pada kurikulum Merdeka, di mana proses itu akan menjadi hal yang lebih penting, diutamakan dibanding hasil akhir. Karena kita saat memulai pembelajaran, kita memiliki kondisi siswa yang berbeda-beda. Tentunya pada akhir pembelajaran juga akan memiliki hasil yang berbeda-beda dari hasil asesmennya. Namun, di mana proses dalam pelaksanaan pembelajaran asesmen itulah yang lebih diutamakan menjadi perhatian kita. Selanjutnya, bagaimana kita melakukan tindak lanjut yang baik? Nah, strateginya adalah yang pertama kita menentukan metode, instrumen, dan jenis asesmen. Asesmen baik formatif maupun asesmen sumatifnya. Selanjutnya kita setelah mendapatkan hasil dari asesmen sumatif maupun formatif, analisis hasil asesmen dilakukan sesegera mungkin. Inilah yang
menjadi poin penting juga di dalam penerapan kurikulum Merdeka, terutama di asesmen. Analisis hasil asesmen dilakukan sesegera mungkin. Ketika kita melaksanakan asesmen sumatif maupun formatif, sesegera mungkin kita analisis. Dan sesegera mungkin harus kita tindak lanjuti. Jangan ditunda-tunda. Karena kalau kita menunda, ini nanti akan ada kaitannya dengan kriteria kenaikan kelas atau kriteria kelulusan siswa tersebut dari satuan pendidikan. Jadi poin sesegera mungkin kita memberikan analisis dan tindak lanjut apa yang harus kita lakukan, ini menjadi poin yang sangat penting di sini. Lalu berdasarkan hasil analisis asesmen, kita dapat menentukan tindak lanjutnya seperti apa. Selanjutnya, tentunya dengan adanya hasil asesmen tersebut, kita dapat memberikan umpan balik kepada siswa kita berdasarkan hasil asesmen yang diperoleh oleh murid kita tersebut. Di mana untuk melaksanakan umpan balik ini merupakan suatu siklus yang terus berkelanjutan di dalam setiap proses pembelajaran. Saat pertama kali kita melakukan asesmen dalam proses pembelajaran, kita tentunya dimulai dari asesmen formatif, di mana asesmen formatif ini merupakan asesmen yang terjadi di awal proses pembelajaran dan selama proses pembelajaran tersebut berlangsung. Dari proses asesmen di awal pembelajaran dan perbaikan-perbaikan yang kita dapatkan dari asesmen formatif selama proses pembelajaran ini dapat kita gunakan untuk memodifikasi rencana pembelajaran yang sudah kita buat. Kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan murid kita tersebut. Dan kita lakukan perencanaan kembali dari hasil modifikasi tersebut, sehingga nanti kita implementasikan dalam pembelajaran. Ketika ini nanti menjadi sebuah pembelajaran, nanti akan kita asesmen lagi, dan kita analisis lagi, siklusnya akan berputar terus. Asesmen, memodifikasi, perencanaan, dan juga implementasi. Ini merupakan suatu siklus yang terus berlangsung di dalam proses pelaksanaan asesmen dan proses pembelajaran. Selanjutnya, umpan balik adalah komentar atau respon terhadap hasil karya dan proses belajar murid yang relevan dengan teknik penilaian formatif yang diberikan. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, saat melakukan asesmen tentunya kita mendapatkan hasil. Nah, di mana kita pasti sering memberikan komentar-komentar kepada siswa kita. Namun dalam memberikan umpan balik ini ada beberapa tekniknya atau ada tingkatan-tingkatan yang harus kita pahami. Sehingga dari komentar-komentar atau umpan balik yang kita berikan kepada murid ini bertujuan untuk membuat perkembangan siswa itu terus naik. Untuk memperbaiki perkembangan dan proses pembelajaran yang kita lakukan. Inilah pentingnya umpan balik dalam proses pembelajaran. Umpan balik itu dapat kita lakukan dengan beberapa cara. Pastinya ini sering ya Bapak Ibu gunakan dalam proses pembelajaran dalam memberikan umpan balik kepada peserta didik kita. Yaitu umpan balik yang pertama di sini bersifatnya verbal dan yang kedua adalah non-verbal. Bersifat verbal, bentuk verbal ini bisa berupa tertulis maupun lisan. Kita bisa memberikan umpan balik secara langsung dari hasil asesmen yang kita lakukan, baik di asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Dengan memberikan berbagai macam ucapan yang sifatnya di sini adalah membangun untuk mengkoreksi demi kebaikan perkembangan murid kita tersebut. Bisa juga kita memberikan umpan balik berupa umpan balik yang sifatnya tertulis. Misalnya ketika kita mendapatkan suatu hasil asesmen, kita dapat memberikan umpan baliknya secara tertulis dari hasil yang murid kita kerjakan. Untuk bentuk umpan baliknya nonverbal, di sini dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama berupa ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah kita juga ini menjadi suatu penilaian juga gitu ya bagi peserta didik dalam kita memberikan umpan balik. Apakah ketika kita mendapatkan suatu hasil asesmen, kita memperlihatkan suatu ekspresi wajah yang positifkah atau negatif. Ini juga bisa menjadi umpan balik. Ketika kita memberikan ekspresi wajah yang tidak sesuai, mungkin ini akan menjadi penilaian yang berbeda bagi murid kita. Tentunya ekspresi wajah ini juga bisa berupa umpan balik gitu ya bagi peserta didik kita dalam memandang kita. Lalu ada gerak-gerik, senyuman, isyarat tangan, dan demonstrasi. Ini juga merupakan beberapa contoh bentuk umpan balik yang pastinya sering kita lakukan.
Nah, jika Bapak Ibu melihat bentuk-bentuk umpan balik ini, kira-kira umpan balik mana yang paling sering Bapak Ibu berikan kepada peserta didik Bapak Ibu? Bapak Ibu boleh memberikan komentarnya melalui kolom chat Zoom untuk melihat bentuk umpan balik yang mana yang paling sering kita lakukan. Sebelum kita lanjut ke dalam tingkatan umpan balik atau tangga umpan balik. Nah, kita lihat di kolom chat, hampir semua digunakan. Oke, tulis dari Ibu Aja Badela juga sering digunakan. Kalau dari Ibu Marcelinus atau Bapak Marcelinus hampir semuanya. Lisan tertulis, ekspresi wajah, lisan hampir semua. Ini kalau kita lihat di sini yang paling banyak adalah yang lisan ya, Bapak Ibu semuanya ya. Lisan ini paling sering kita lakukan, apalagi saat kita melaksanakan asesmen formatif gitu. Kita pasti secara langsung memberikan komentar dalam bentuk lisan. Lalu yang kedua sepertinya banyak yang bersifat tulisan seperti itu. Dan juga beberapa umpan balik yang sifatnya nonverbal itu hampir semua pernah dilakukan. Bentuk umpan balik ini sangat penting dilakukan dengan baik untuk meningkatkan atau memperbaiki perkembangan dari murid kita dalam proses pembelajaran. Oke, sepertinya sudah mewakili dari jawaban Bapak Ibu semuanya. Kita akan lanjut ke dalam prinsip umpan balik, di mana dalam memberikan umpan balik kita harus memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama fokus, yang kedua bermakna, yang ketiga adaptif, dan yang keempat adalah spesifik. Di mana fokus, umpan balik harus fokus pada isi yang relevan dengan kriteria tugas, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Jadi harus relevan dengan tujuan pembelajaran, indikator maupun kriteria tugas yang kita berikan. Jangan ini sampai menyimpang atau melenceng, dan di sini kita harus fokus. Yang kedua adalah bermakna. Umpan balik tidak sebatas skor berupa angka atau nilai. Nah, umpan balik yang paling sering itu kan kita memberikan nilai ya Bapak Ibu. Memberikan nilai juga itu merupakan suatu umpan balik. Selanjutnya kita biasanya memberikan komentar. Tapi bukan hanya sebatas angka atau nilai, tetapi juga deskripsi terkait pencapaian murid dan motivasi terkait apa yang perlu ditingkatkan. Jadi kita barengilah nilai yang kita berikan itu dengan komentar-komentar yang positif untuk perbaikan murid. Yang ketiga adalah adaptif. Berikan umpan balik sesuai dengan karakteristik murid, jenis dan kompleksitas tugas, serta jenis kesalahannya seperti apa. Nah, tentunya dalam memberikan umpan balik kita harus menyesuaikan dengan karakteristik muridnya, jenis kompleksitas tugasnya, dan jenis kesalahan yang ada pada tugas-tugas yang diberikan, yang dijawab oleh murid kita misalnya. Lalu spesifik. Sampaikanlah secara spesifik informasi tentang apa yang murid telah lakukan dengan baik dan apa yang mungkin masih perlu perbaikan. Jadi harus spesifik. Misalnya sudah baiknya di bagian yang mana dari tugas yang mereka kerjakan dan apa yang masih perlu dilakukan perbaikan. Nah, mungkin ini yang sering kita lakukan ya Bapak Ibu ya, secara lisan maupun tulisan. Namun akan lebih baik umpan balik ini diberikan sesegera mungkin ketika mereka sudah selesai mengumpulkan dan kita menilainya, ini akan sesegera mungkin diberikan, ini akan lebih baik. Selanjutnya, dari umpan balik yang sudah kita laksanakan, bahkan yang sering kita lakukan, ternyata di sini ada tingkatan-tingkatannya Bapak Ibu, yang diberi nama dengan tangga umpan balik. Di mana di tingkatan yang pertama, di situ adalah klarifikasi. Ajukan pertanyaan klarifikasi terhadap apa yang dikerjakan, apa yang dijawab oleh peserta didik kita. Itu juga merupakan sebuah umpan balik untuk mengecek apakah ini memang benar-benar, atau kita mengecek lah hasil yang dikerjakan ini apakah benar-benar hasil pekerjaannya atau bukan. Yang kedua adalah nilai. Berikan komentar atau kekuatan yang terlihat. Jadi komentar atas kekuatan yang terlihat. Jadi di sini adalah yang sifatnya positif. Dan yang ketiga adalah perhatian. Berikan komentar jika ada hal yang kurang lengkap dan menjadi perhatian kita. Nah, di sini menjadi perhatian kita berikan komentar sesuai dengan apa yang terjadi pada hasil pekerjaan tersebut. Selanjutnya adalah tingkatan saran. Berikan saran untuk melakukan pengembangan. Nah, jadi selain kita pertama memberikan apresiasi, tentunya pertama Bapak Ibu, yang kedua baru kita melihat apa
yang kurang seperti itu diberikan saran, dan selanjutnya adalah pemberian saran, serta yang terakhir adalah apresiasi. Kita berikan pujian atas apa yang dilakukan. Ini adalah beberapa tingkatan tangga umpan balik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam mengolah hasil asesmen. Jadi mengolah hasil asesmen ini nanti dibagi menjadi dua, Bapak Ibu. Yang pertama, mengolah asesmen dalam satu tujuan pembelajaran. Tentunya kita sudah memahami capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Atau mungkin secara ringkasnya, satu tujuan pembelajaran itu nantinya bisa jadi dalam satu bab ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Mengolah hasil asesmen dalam satu tujuan pembelajaran. Dan nantinya dalam setiap tujuan pembelajaran yang sudah kita olah nilainya, itu akan terkumpul menjadi acuan kita untuk memberikan penilaian di akhir semester nantinya. Kita akan mengolah dulu hasil asesmen dalam satu tujuan pembelajaran. Nah, sebelum kita mengolah, Bapak Ibu, di sini kita harus memastikan untuk tidak mencampur antara asesmen formatif maupun asesmen sumatif, karena kedua asesmen ini memiliki fungsi yang berbeda. Di mana asesmen formatif ini memberikan umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Jadi asesmen formatif ini selesai ya Bapak Ibu ya di saat proses pembelajaran tersebut berlangsung, yang digunakan untuk memperbaiki proses belajar. Sedangkan asesmen sumatif ini dapat menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan atau capaian pembelajaran peserta didik sebagai dasar penentu kenaikan kelas ataupun kelulusan. Nah, jadi ketika dua asesmen ini berkesinambungan, asesmen formatifnya dijalankan dengan baik sehingga proses pembelajarannya berlangsung dengan baik, perbaikan-perbaikan murid dan juga kita sebagai pendidik dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan baik tentunya akan berdampak positif terhadap asesmen sumatif untuk mendapatkan hasil yang baik pula. Nah, tentunya tadi hasil ini tidak bisa dicampur karena asesmen formatif dan asesmen sumatif memiliki fungsi yang berbeda. Untuk jenis data pengolahan nilai rapor ini dibagi menjadi dua. Jadi kita diberikan pilihan untuk memberikan nilai rapor dalam dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Di mana dua jenis data ini menjadi pilihan yang nantinya dapat kita terapkan sesuai dengan kesepakatan di satuan pendidikan kita. Jadi setiap satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk mengolah nilai rapornya sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita, karena semuanya nanti akan bermuara kepada peserta didik kita. Kita akan melihat salah satu contoh dalam pengelolaan hasil asesmen untuk satu tujuan pembelajaran. Misalnya, seorang pendidik telah melaksanakan asesmen untuk salah satu tujuan pembelajaran. Jadi ini satu tujuan pembelajaran pada mata pelajaran IPAS fase C. Berarti di SD ya Bapak Ibu. Menyelidiki ragam sumber energi yang dapat dimanfaatkan di lingkungan sekitar dengan indikator yang pertama, mampu menguraikan manfaat sumber energi. Lalu indikator yang kedua, mampu melakukan pengamatan sesuai prosedur. Jadi tujuan pembelajarannya adalah menyelidiki ragam sumber energi yang dapat dimanfaatkan di lingkungan sekitar dengan indikator dua ini. Di mana indikator 1 dan indikator 2 memiliki teknik instrumennya masing-masing. Indikator 1 menggunakan teknik tertulis pilihan ganda atau esai. Sedangkan di indikator yang kedua ini menggunakan unjuk kerja karena kan pengamatan sesuai prosedur. Jadi unjuk kerja. Nah, ini juga kita sambil menjelaskan teknik dan instrumen yang kita pelajari di pertemuan yang pertama kemarin. Tekniknya yang pertama tes tertulis, tentunya nanti akan dapatkan nilai ya Bapak Ibu ya. Yang kedua ini menggunakan unjuk kerja, di mana nanti di sini akan menggunakan rubrik penilaian. Hasil asesmen sumatif serta didik dipetakan ke dalam 4 kualitas, yaitu yang pertama perlu bimbingan, cukup, baik, dan sangat baik. Ini menggunakan rubrik ya Bapak Ibu ya, menggunakan interval, menggunakan rubrik dan interval. Pendidik juga dapat menentukan angka kuantitatif pada setiap kualitas yang disajikan. Misalnya untuk kriteria perlu bimbingan itu yang nilainya 0 sampai 60. Kriteria cukup 61 sampai 70, kriteria baik 71 sampai 80 dan sangat baik antara 81 sampai 100. Maka rubrik penilaian dapat ditunjukkan pada tabel seperti ini. Ini contoh rubrik penilaian dari
penilaian terhadap dua indikator atau tujuan pembelajaran tersebut. Jadi ada tujuan pembelajarannya yang pertama dan yang kedua, lalu ada rubrik-rubriknya seperti ini dengan diberikan interval, karena di KKTP yang ada di kurikulum Merdeka kita tidak dianjurkan untuk menggunakan suatu angka sebagai patokan, tapi salah satu teknik yang bisa kita gunakan adalah skala interval dalam menentukan kriteria ketuntasannya. Nah, pendidik menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran pada kualitas yang diyakininya, misalnya pada kualitas cukup. Jadi dikatakan murid kita itu mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran jika nilai yang diperoleh oleh siswa tersebut itu cukup. Nah, cukupnya seperti apa? Ya sesuai dengan rubrik yang kita berikan. Misalnya yang indikator 1 menguraikan satu contoh manfaat. Itu sudah bisa kita anggap mencapai kriteria ketercapaian kompetensi. Lalu yang selanjutnya, berdasarkan hasil asesmen pilihan ganda atau esai untuk indikator 1 dan unjuk kerja untuk indikator 2 yang telah dilaksanakan pendidik, untuk pengelolaan hasil asesmen tujuan pembelajaran dapat disajikan dalam contoh berikut ini. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Ada si siswa kita misalnya namanya Amar. Dari kualitas bukti yang pertama, itu di penilaian yang pertama, indikator yang pertama mendapatkan nilai 75. 75 tadi masuk kategori baik. Dan yang kedua, kualitas bukti yang kedua atau indikator yang kedua mendapatkan nilai 69, yaitu di interval cukup. Dan Badu di indikator yang pertama memperoleh nilai 55 perlu bimbingan, dan di indikator yang kedua 63 atau cukup. Di sini akan ada deskripsi dari nilai yang kita dapatkan dari setiap tujuan pembelajaran. Yang pertama, si Amar mampu menguraikan 2 contoh manfaat sumber energi. Karena baik tadi ya 2 contoh. Jadi sesuai rubrik yang sudah kita buat. Dan dapat melakukan prosedur pengamatan secara mandiri, meskipun masih ditemukan 1 atau 2 kesalahan, karena tadi cukup. Berarti kita melihat deskripsi yang ada pada rubrik ini yang cukup ini. Dan nilainya ini di rata-rata mendapatkan nilai 72. Begitu juga dengan Badu akan mendapatkan deskripsi sesuai dengan rubrik yang sudah kita buat. Memang di sini dalam pembuatan rubrik ini sangat penting sekali untuk melihat indikator-indikator tersebut tercapainya pada tahapan yang mana. Karena rubrik-rubrik nantinya akan kita buat dalam deskripsi penilaian. Jadi kita sudah mendapatkan satu nilai sumatif dari sebuah tujuan pembelajaran. Si Amar dapat 72, si Badu dapat 59. Ini tanda bintang berarti ini 59 kan berada pada tahap perlu bimbingan, berarti belum dikatakan mencapai kriteria ketercapaian kompetensi. Nah, ini cara menentukan nilai dari suatu tujuan pembelajaran yang intinya ini dapat diolah untuk kita olah menjadi nilai akhir nanti dengan menggabungkan beberapa nilai yang diperoleh dari beberapa tujuan pembelajaran. Nah, ketika kita sudah memiliki beberapa nilai dari setiap tujuan pembelajaran, tentunya kita akan mengolah hasil asesmen menjadi nilai akhir di akhir semester. Karena kita akan melakukan pembagian laporan hasil belajar itu di setiap semester. Di mana dalam penyusunan ini kita juga diberikan kebebasan untuk memberikan nilai dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Ini menjadi suatu pilihan. Tidak ada keharusan kuantitatif atau kualitatif. Ini menjadi suatu pilihan sesuai dengan kebutuhan di satuan pendidikan kita. Berikut merupakan contoh pengolahan kuantitatif dari beberapa nilai sumatif yang sudah kita dapatkan dari berbagai macam tujuan pembelajaran. Nah, misalkan dalam satu semester ini kita memiliki 4 nilai sumatif yang kita dapatkan dari setiap tujuan pembelajaran. Sumatif 1 misalnya menganalisis perubahan energi. Dan kedua, sumatif 2 menjelaskan jenis-jenis gaya. Sumatif yang ketiga mengidentifikasi sumber energi alternatif. Sumatif yang keempat menjelaskan kegiatan pelestarian sumber daya alam. Tentunya masing-masing sumatif ini sudah merupakan nilai jadi dari suatu tujuan pembelajaran. Misalnya dalam nilai sumatif ini terdiri dari beberapa indikator, ya seperti langkah yang kita lakukan tadi ya Bapak Ibu ya, dari setiap tujuan pembelajaran harus mendapatkan satu nilai sumatif. Selanjutnya, nilai sumatif dari satu semester tersebut kita rata-ratakan sehingga kita mendapatkan nilai akhir sumatif rata-rata dari setiap sumatif 1 sampai sumatif 4 ini. Selanjutnya pastinya di akhir semester kita memiliki program
ujian semester, atau kalau sekarang sumatif akhir semester. Sumatif akhir semester ini opsional Bapak Ibu. Ketika kita sudah melakukan asesmen sumatif untuk setiap tujuan pembelajaran, ini menjadi opsional, menjadi opsi saja untuk melaksanakan sumatif akhir semester. Jika ujian semester atau sumatif akhir semester ini tidak kita laksanakan juga tidak menjadi masalah. Ketika hasil nilai sumatif dari tujuan pembelajaran 4 ini sudah cukup kita jadikan rujukan untuk membuat nilai akhir. Dan sumatif akhir semester ini juga bentuknya tidak harus tes ya Bapak Ibu ya. Bisa dengan menggunakan asesmen performa seperti proyek, praktik, portofolio. Jadi tidak harus dilakukan tesnya. Selanjutnya, ketika kita sudah memiliki nilai sumatif 1 dan 4 dan juga ada nilai sumatif akhir semester, nanti baru nilai tersebut akan kita olah menjadi nilai akhir. Dari pengalaman Bapak Ibu semuanya, di sekolah Bapak Ibu, pernah nggak kira-kira nggak melaksanakan ujian semester gitu? Atau selalu melaksanakan ujian semester? Ini mungkin bisa menjadi perbandingan bagi kita untuk kita terapkan juga dalam satuan pendidikan kita. Silakan Bapak Ibu memberikan komentarnya di kolom chat-nya. Namun kalau saya rasa mungkin hampir semuanya masih selalu ya melaksanakan sumatif akhir semester. Mungkin ada beberapa sekolah yang tidak melaksanakan, mungkin ini menjadi sesuatu yang luar biasa gitu ya. Bisa kita juga terapkan nantinya ketika hasil dari setiap asesmen sumatif yang sudah kita laksanakan itu sudah cukup. Melaksanakan ya selalu. Sepertinya masih semuanya melaksanakan asesmen sumatif akhir semester. Selalu melaksanakan. Oke, sepertinya sudah mewakili. Jadi semuanya masih melaksanakan. Selanjutnya Bapak Ibu, dari nilai yang sudah kita kumpulkan tadi, dari nilai sumatif per tujuan pembelajaran, sehingga kita mendapatkan nilai akhir sumatif, dan kita melaksanakan nilai akhir sumatif akhir semester, kita di sini diberikan kebebasan untuk memberikan bobotnya Bapak Ibu. Terutama ketika kita nanti menggunakan e-rapor, di situ ada opsi kita untuk memberikan bobot. Jadi tidak terkunci, harus 70/30. Itu menjadi keleluasaan bagi kita. Nah, tentunya kalau saya sendiri akan menitik beratkan terhadap asesmen yang kita dapatkan dalam proses pembelajaran keseharian itu. Dari setiap tujuan pembelajaran tadi dibandingkan nilai sumatif akhir semester. Bobot nilai sumatif per tujuan pembelajaran itu kalau saya harus lebih tinggi gitu ya. Karena itu lebih menentukan dibandingkan dengan sumatif akhir semester. Misalnya 70/30. Sehingga nanti kalau di aplikasi e-rapor nanti sudah otomatis, namun kalau kita mengolahnya secara manual, kita bisa melakukan perhitungannya. Jadi 70% ditambah 30% dari sumatif akhir semester, sehingga nanti kita akan mendapatkan nilai akhir. Nah, nilai akhir inilah yang nanti akan kita masukkan ke dalam laporan hasil belajar atau rapor kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, selain pengolahan nilai yang sifatnya kuantitatif dalam bentuk angka, kita juga diberikan kebebasan untuk memberikan nilai dalam bentuk kualitatif atau deskripsi saja tanpa ada nilai. Ini juga dijelaskan dalam panduan asesmen dan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Nah, dari setiap asesmen sumatif yang telah kita lakukan, itu kan kita mendapatkan menggunakan rubrik-rubrik. Nah, kita langsung aja mengambil rubrik-rubriknya tanpa harus mengkonversinya menjadi nilai-nilai seperti tadi. Misalnya, si Widi mahir di sumatif 1, mahir di sumatif 2, dan mahir di sumatif 4. Dan perlu bimbingan di sumatif 3. Ini akan menjadi deskripsi mahir dalam menganalisis perubahan energi, sumatif 1, menjelaskan jenis-jenis gaya di sumatif yang kedua, dan pelestarian sumber daya alam di sumatif keempat. Namun, perlu bimbingan dalam mendeskripsikan contoh, gaya, dan praktikum pemanfaatan sumber energi alternatif. Jadi kita juga bisa memberikan nilai rapor dalam bentuk deskripsi seperti ini, kualitatif, tanpa adanya nilai ya Bapak Ibu ya. Dan nanti ketika itu sudah jadi, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Dalam pelajaran IPA ini berarti si Widi mendapatkan deskripsi seperti ini. Si Ikhwan juga akan mendapatkan deskripsi seperti ini. Tentunya ketika kita sudah mendapatkan nilai, kita akan melakukan pelaporan hasil belajar melalui rapor, yang sering kita sebutnya rapor ya Bapak Ibu. Nah, di rapor sendiri, itu ada 3 jenis pelaporan hasil belajar. Yang pertama, penyusunan deskripsi, karena setiap nilai yang kita peroleh tentunya akan ada deskripsi untuk
menjelaskan atau menggambarkan nilai yang kita berikan tersebut. Yang pertama, penyusunan deskripsi berdasarkan capaian pembelajaran. Jadi kita fokus pada satu capaian pembelajaran. Lalu yang selanjutnya adalah penyusunan deskripsi berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, penyusunan deskripsi mengambil dari poin-poin penting dari materi yang sudah diberikan. Nah, ini merupakan salah satu contoh pembuatan deskripsi menggunakan penyusunan deskripsi berdasarkan capaian pembelajaran. Jadi kita akan fokus pada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu kan setiap fase ya Bapak Ibu ya. Dan dari setiap capaian pembelajaran nanti akan diturunkan menjadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Misalnya pada akhir fase E, ini berarti kalau fase E adalah yang kelas 10 SMA, MA gitu ya. Peserta didik memiliki kemampuan untuk merespon isu-isu global dan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah. Kemampuan tersebut antara lain mengidentifikasi, mengajukan gagasan, merancang solusi, mengambil keputusan, dan mengomunikasikan dalam proyek sederhana atau simulasi visual menggunakan aplikasi teknologi yang tersedia terkait. Nah, fase E berdasarkan elemennya, ini kalau di fase E kan ada pemahaman biologi, fisika, pemahaman kimia, ini nanti sesuai dengan mata pelajaran kita masing-masing. Dari capaian pembelajaran yang ada di fase E ini, tentunya dari nilai-nilai yang sudah kita masukkan tadi kan ada nilai yang menonjol gitu ya di tujuan pembelajaran tertentu atau nilai yang kurang. Jadi nanti deskripsinya itu akan mengambil nilai-nilai yang sudah yang baik gitu ya, menunjukkan kemampuan dalam mengidentifikasi. Berarti yang mengidentifikasi mengajukan gagasan ini mendapatkan nilai yang baik, yang warna-warna hijau nih Bapak Ibu. Jadi di setiap capaian pembelajaran ini si siswa tersebut, misalnya siswa kita mendapatkan poin yang bagus, berarti nanti ini menjadi deskripsi yang sifatnya positif. Dan setelah itu ketika sudah mengambil beberapa deskripsi yang sifatnya positif, maka akan ada perbaikan, saran atau perbaikan untuk capaian pembelajaran atau poin-poin yang sifatnya masih perlu perbaikan. Jadi di sini akan ada kelanjutan dari deskripsi ini. Perlu bimbingan dalam kemampuan merancang solusi dan mengambil keputusan serta penguatan dalam menerapkan hukum-hukum dasar kimia. Jadi ini yang perlu bimbingan. Nah, ketika kita nanti menggunakan e-rapor, Bapak Ibu, mungkin ini akan otomatis gitu ya deskripsinya. Tetapi ketika itu nanti sudah otomatis, kita masih bisa untuk mengeditnya kembali ketika kita ingin melakukan penyesuaian. Ketika nanti kita sudah menginputkan nilai-nilai di dalam e-rapor, biasanya itu akan tetap otomatis. Namun kita harus tahu dapatnya deskripsi itu dari mana gitu. Saat pertama kali kita menggunakan e-rapor kan muncul deskripsi. Ini deskripsinya berdasarkan apa? Nah, ya berdasarkan ketiga teknik ini. Yang pertama adalah berdasarkan capaian pembelajaran. Nah, yang selanjutnya penyusunan deskripsi berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Mungkin secara fungsinya hampir sama dengan capaian pembelajaran, namun di alur tujuan pembelajaran ini nanti akan lebih spesifik deskripsi yang diberikan. Ketika kita mengambil capaian pembelajaran, itu kan masih bersifat umum. Ketika kita sudah masuk ke dalam alur tujuan pembelajaran, ini akan lebih spesifik deskripsinya dan deskripsinya bisa menjadi lebih panjang lagi, bisa menjadi lebih maksimal untuk melihat perkembangan dari siswa tersebut dari mata pelajaran yang kita lakukan. Seperti ini Bapak Ibu, yang warna hijau-hijau ini berarti siswa tersebut sudah mendapatkan hasil yang baik. Menunjukkan penguasaan yang sangat baik. Nah, nanti ini tergantung dari rubrik yang kita berikan juga ya Bapak Ibu ya. Menyajikan hasil asesmen gejala dan seterusnya. Kimianya juga seperti itu, biologinya juga seperti itu. Dan nanti yang dari nilai yang kita inputkan ketika itu masih mendapatkan nilai yang masih kurang maksimal, kurang sesuai dengan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran kita lakukan, maka akan ada saran perbaikan di sini. Perlunya penguatan dalam menganalisis suatu fenomena, atau yang di bawah, perlu bimbingan dalam kemampuan menciptakan solusi terhadap permasalahan lingkungan yang ada. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya, baik di capaian pembelajaran maupun di alur tujuan pembelajaran memiliki sistem yang sama. Namun di alur tujuan pembelajaran ini akan mendapatkan hasil deskripsi yang lebih mendetail. Dan yang ketiga, penyusunan deskripsi mengambil dari poin-poin penting dari materi yang sudah diberikan. Jadi kalau di capaian pembelajaran kan sudah ada ya Bapak Ibu ya, di tujuan pembelajaran juga sudah ada. Atau kita memberikan deskripsi yang lebih spesifik lagi.
misalnya di sumatif 1, itu kita berikan hal yang lebih spesifik. Mungkin yang menurut kita itu paling penting di dalam sumatif 1 tersebut, yaitu misalnya cuaca di sekitarku. Lalu di sumatif 2, nama-nama hari dan bulan. Di sumatif 3, konsep waktu, dan sumatif 4 adalah membedakan siang dan malam. Nah, jadi seperti ini nih, dengan poin-poin yang penting dalam satu tujuan tersebut. Yang ini menjadi kita memiliki kebebasan ya Bapak Ibu untuk menentukan, kita selain menggunakan kriteria-kriteria yang ada, capaian pembelajaran dan juga alur tujuan pembelajaran, kita juga bisa menginput sendiri dari setiap poin-poin pentingnya. Nah, cara penggunaannya sama Bapak Ibu. Di sini akan adanya deskripsi untuk nilai-nilai yang nilainya sudah baik dan sangat baik. Nah, misalnya 85 dan 83 menunjukkan penguasaan yang baik dalam memprediksi cuaca, berarti sumatif yang 1, dan membedakan siang dan malam di sumatif yang keempat. Dan perlu pendampingan dalam pemahaman konsep waktu, berarti di sumatif yang ketiga di sini masih perlunya pendampingan tentang konsep waktu. Nah, jadi demikian Bapak Ibu ya untuk proses pemberian deskripsi nilai rapornya. Jadi mengambil nilai yang maksimal dan nilai yang minimal untuk perbaikan-perbaikan seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan melihat contoh format rapor kurikulum Merdeka. Mungkin bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengimplementasikannya, belum ada bayangan seperti itu Bapak Ibu ya. Atau kalau Bapak Ibu sudah membaca-baca, mungkin pasti sekilas sudah pernah. Kalau Bapak Ibu yang sudah 2 tahun, sudah menerapkan kurikulum Merdeka, pasti sudah melihat rapornya seperti apa. Jadi rapor sekarang ini lebih simpel Bapak Ibu ya dibandingkan dengan kurikulum yang 2013. Dan kurikulum 2013 sendiri itu pun sudah ada penyesuaian. Nggak kayak dulu Bapak Ibu ya nilai pengetahuan dan keterampilannya terpisah. Jadi satu mapel ada nilai pengetahuan plus deskripsi dan juga nilai keterampilan plus masih berlangsung. Misalnya di kelas akhir kita masih K13 pun format rapornya berubah, nggak seperti dulu lagi. Sudah sama dengan kurikulum Merdeka. Bedanya nanti cuma ada di penguatan karakternya. Kalau karakter di kurikulum Merdeka, rapor sendiri P5, kalau kurikulum 2013 karakternya nanti ada di bagian atas. Nah, jadi formatnya sangat simpel sekali, mata pelajaran, nilai akhir, dan capaian kompetensi. Nah, di capaian kompetensi ini hasil deskripsinya seperti tadi, nilai yang dianggap sudah maksimal, dan yang perlu adanya perbaikan atau bimbingan maupun bantuan. Jadi ada 2 deskripsi seperti ini yang didapat melalui 3 teknik tadi. Dan juga selanjutnya ada kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti dan keterangannya. Jadi ekstrakurikulernya juga di sini adalah dalam bentuk deskripsi untuk menggambarkan nilai dari ekstrakurikuler tersebut. Lalu ada absen. Jadi sangat simpel sekali ya Bapak Ibu ya, format laporan hasil belajar di kurikulum Merdeka ini. Selanjutnya, ini kemarin mungkin ada yang bertanya juga tentang rapor P5. Sebenarnya untuk asesmen yang kita laksanakan di pembelajaran ini terpisah ya Bapak Ibu ya dengan P5. Karena P5 ini memiliki rapornya sendiri. Karena banyak yang bertanya di chat diskusi WA, maka ini akan kita bahas sedikit ya Bapak Ibu secara singkat saja. Karena di Guru Cendekia juga ini sudah beberapa kali juga melaksanakan kegiatan di Keladaring tentang P5. Jadi dalam melaksanakan proyek, dalam mengambil suatu tema tersebut, tentunya kita di sini kan mengambil profil pelajar Pancasilanya yang mana. Misalnya di berkebinekaan global, ini merupakan salah satu dimensi yang diambil untuk dijadikan poin penting atau suatu profil pelajar Pancasila yang dinilai dari suatu proyek. Kalau kegiatan itu bisa kita sesuaikan ya Bapak Ibu ya, karena kita dalam proyek itu fokusnya bukan kegiatannya sebenarnya, tapi adalah rubrik penilaiannya untuk menilai profil pelajar Pancasilanya. Yang diharapkan profil pelajar Pancasilanya itu muncul ketika mereka melakukan kegiatan. Jadi kegiatan itu cuma alat bantunya saja. Yang terpenting adalah profil pelajar Pancasilanya. Jadi mungkin yang menjadi masalah kita melaksanakan project gitu ya, kegiatannya ini nih. Tapi kita nilai enggak anak-anak kita itu. Nah, jadi misalnya dari suatu proyek tersebut kita akan menilai dimensi berkebinekaan global, di mana dalam dimensi berkebinekaan global itu ada beberapa elemennya. Nah, elemennya itu nanti penilaiannya menggunakan rubrik Bapak Ibu. Jadi nilainya misalnya siswa A dalam berkebinekaan global dalam elemen mendalami budaya dan identitas budaya itu sudah mulai berkembangkah atau sudah sedang berkembangkah
atau sudah berkembang sesuai harapan, atau bahkan sangat berkembang. Nanti tinggal kita checklist saja dari siswa kita. Misalnya dalam suatu kegiatan budaya, untuk elemen yang pertama ini, siswa tersebut sudah berkembang sesuai harapan. Nanti kita checklist di berkembang sesuai harapannya. Atau untuk yang lainnya masih dimulai berkembang. Nanti kita lakukan checklist seperti itu. Nah, dari hasil menilai dengan rubrik itulah nantinya akan kita masukkan ke dalam rapor, yang sehingga nantinya itu akan dirata-ratakan, sehingga untuk dimensi kebinekaan global ini nilai rata-ratanya apa? Apakah mulai berkembang, sedang berkembang, sudah berkembang sesuai harapan, atau bahkan sudah sangat berkembang. Nanti nilai itu ketika kita sudah input akan muncul menjadi rapor tersendiri di luar rapor hasil sumatif tadi. Jadi rapornya kurang lebih bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi yang pertama ada identitasnya, judulnya, lalu ada identitas sekolah dan juga nama siswa, dan juga ada deskripsi dari proyek yang kita lakukan. Misalnya di sini ada 2 proyek. Proyek yang pertama adalah mengenal dan merawat keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Diberikan deskripsinya. Lalu yang kedua, membuat permainan papan bertema sejarah. Jadi ada 2 proyek ya Bapak Ibu yang dilaksanakan dalam 1 tahun tersebut. Dan nanti setiap siswa akan mendapatkan nilai seperti ini Bapak Ibu. Jadi kan setiap kita melaksanakan proyek, kita mengambil 1 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Misalnya dari 2 proyek tadi, di proyek yang pertama nilai yang akan kita amati adalah berkebinekaan global dan mengenal kritis. Dan di dalamnya kan ada elemen-elemennya, nilainya berapa. Nanti terchecklist seperti ini. Nah, ini akan terus ya Bapak Ibu ya, terchecklist. Sehingga nanti di proyek yang kedua juga akan mendapatkan nilai yang sama seperti ini. Tentunya dengan dimensi yang berbeda. Kalau yang pertama misalnya berkebinekaan global dan kritis, nanti di proyek yang kedua juga dengan dimensi yang berbeda, karena diharapkannya dari banyaknya proyek yang kita lakukan, semua dimensi profil pelajar Pancasilanya itu akan teramati. Nah, seperti itu tujuan dari proyek sebenarnya adalah profil pelajar Pancasilanya, bukan jenis kegiatannya. Jenis kegiatannya hanya alat bantunya. Nah, ini tadi yang kedua, misalnya gotong royongnya, berkebinekaan global, misalnya diulang beberapa kali nggak masalah juga Bapak Ibu ya, dan mandiri misalnya di sini. Sehingga yang penting dalam satu fase dari awal sampai akhir itu semua dimensi itu teramati dan mendapatkan nilainya. Nilainya dalam bentuk checklist seperti ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tentunya adanya kenaikan kelas atau kelulusan. Mungkin ini yang banyak sekali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan juga tentang kenaikan kelas bagaimana di kurikulum Merdeka. Ini saya ambil dari langsung panduan asesmen dan pembelajaran di kurikulum Merdeka tentang proses kenaikan kelas. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Satuan pendidikan memiliki kekuasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas. Penentuan kenaikan kelas dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lainnya selama 1 tahun ajaran. Nah, tentunya dalam kurikulum Merdeka ini kita sangat disarankan untuk melaksanakan asesmen diagnosis dan pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai tahap capaian peserta didik, yang menjadi salah satu praktik yang sangat dianjurkan ya Bapak Ibu dalam kurikulum Merdeka. Nah, dan tentunya di kurikulum Merdeka ini kan ada yang namanya fase ya Bapak Ibu ya. Penggunaan fase dalam capaian pelajaran salah satu alasan mengapa peserta didik dapat terus naik kelas bersama teman sebayanya. Meskipun ia dinilai belum sepenuhnya mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran di fase sebelumnya atau tujuan pembelajaran untuk dicapai pada kelas tersebut. Ini menjadi catatan yang sangat penting Bapak Ibu. Nanti sumber ini akan saya bagikan juga bersama materi, yaitu panduan asesmen pembelajaran untuk lebih lengkapnya. Jadi kan setiap siswa ketika kita asesmen diagnosis memiliki tingkatan kemampuan kognitif yang berbeda-beda, memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Tentunya saat kita melaksanakan pembelajaran diferensiasi, kita memberikan pelayanan yang berbeda pula terhadap siswa-siswa kita tersebut. Sehingga nanti hasil asesmennya pun berbeda-beda. Nah, jadi ini
adanya fase ya Bapak Ibu ya. Ini dapat terus naik kelas bersama teman-teman sebelahnya meskipun ia dinilai belum sepenuhnya mencapai kompetensi. Namun di sini nanti ada teknik-tekniknya Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita akan melihat ilustrasinya. Kenaikan kelas dalam fase yang sama. Kalau di fase SMP kan fase D ya Bapak Ibu ya. Kelas 7, 8, dan 9 itu merupakan satu fase gitu ya. Nah, ini bisa kita terapkan. Atau kalau di sekolah dasar, kelas 1, 2 fase A, 3, 4 fase B, 5, 6-nya fase C. Jadi ada 3 fase gitu ya kalau di SD. Misalnya Bapak Ibu ya, sebagaimana dijelaskan dalam bab 3 ini di pembelajaran asesmen, dalam menentukan alur tujuan pembelajaran dalam satu fase secara kolaboratif. Jadi alur tujuan pembelajaran itu kan kita lakukan secara kolaboratif Bapak Ibu ya, dari satu fase. Misalnya SMP nih, kelas 7, 8, dan 9. Satu fase kan satu capaian pembelajaran, dan nanti baru diturunkan menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Jadi sebenarnya kelas 7, 8, dan 9 itu merupakan satu kesatuan, satu fase gitu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya sebagai contoh, guru kelas 3 perlu berkolaborasi dengan guru kelas 4 dalam menyepakati alur tujuan pembelajaran. Karena masih satu fase, kelas 3 dan kelas 4. Walaupun gurunya berbeda, tapi ini satu kesatuan, tidak terpisah. Mereka kemudian menyepakati tujuan pembelajaran, mana yang perlu dicapai di kelas 3 dan tujuan pembelajaran mana yang akan dipelajari di kelas 4. Ketika ada peserta didik yang tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran tertentu hingga akhir tahun di kelas 3, maka guru kelas 3 perlu menyampaikan hal tersebut ke guru kelas 4 agar pembelajaran kelas 4 tersebut dapat menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi tadi kan tetap dinyatakan naik ya Bapak Ibu ya, tapi di sini ada catatannya. Perlu koordinasi dengan guru kelas selanjutnya. Ini tanya, siswa tersebut masih perlu bimbingan lagi, harus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Selain itu, pada awal tahun ajaran, guru pun dianjurkan untuk melaksanakan asesmen awal atau diagnosis untuk mengidentifikasi kesiapan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik tadi dapat terus naik kelas. Tidak perlu tinggal kelas di kelas 3. Nah, ini ilustrasi kenaikan kelas dalam satu fase yang sama. Karena kelas 3 dan 4 masih satu fase, satu kesatuan gitu Bapak Ibu ya. Juga yang di fase D, kelas 7, 8, dan 9, juga satu fase, satu kesatuan. Jadi tidak terpisah. Gitu. Nah, bagaimana jika fasenya itu berbeda? Misalnya dari kelas 4 naik ke kelas 5. Dalam kelas 3 dan 4 kan satu capaian pembelajaran. Dan nanti di kelas 5 dan kelas 6 itu sudah beda capaian pembelajaran. Nah, di sini juga ada ilustrasinya Bapak Ibu. Kenaikan kelas antara dua fase yang berbeda. Misalnya, contoh lainnya kenaikan kelas dari kelas 4 di fase B ke kelas 5 di fase C. Apabila terdapat peserta didik yang belum mencapai kompetensi, masih ada nilai yang belum mencapai KKTP kita. Hal ini perlu diidentifikasi oleh guru kelas 5 sejak awal tahun ajaran. Informasi tentang tahap capaian peserta didik ini perlu dikomunikasikan oleh guru kelas 4 dan juga diidentifikasi melalui asesmen awal pembelajaran atau asesmen diagnosisnya. Pendidik dapat mengulang konsep atau materi pelajaran yang belum dikuasai. Nah, di sini memang kita diberikan tugas yang cukup berat Bapak Ibu untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi karena kita kan memiliki input siswa yang berbeda-beda, tingkat kompetensi kognitifnya yang berbeda-beda, terus kebutuhan mereka juga berbeda-beda sesuai dengan minatnya masing-masing. Nah, jadi ini ilustrasinya seperti ini. Jadi siswa dapat terus dinaikkan dengan catatan-catatan seperti ini, sehingga harus adanya kolaborasi antara semua guru di setiap jenjangnya maupun bahkan yang berbeda fase. Selanjutnya untuk mekanisme kelulusan Bapak Ibu, ini juga bersumber dari panduan pembelajaran asesmen. Seperti halnya kenaikan kelas, penentuan kelulusan oleh satuan pendidikan dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain pada kelas 5 dan kelas 6 untuk sekolah dasar, karena ini mereka di fase akhir ya Bapak Ibu ya, dan setiap tingkatan kelas di menengah pertama maupun menengah atas, dengan dalam bentuk lain ataupun yang sederajat. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Yang menjadi catatan di SD adalah kelas 5 dan kelas 6, kalau di
sekolah menengah pertama dan menengah atas itu satu kesatuan seperti itu. Nah, peserta didik dapat dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Di sini menjadi catatan adalah menyelesaikan ya Bapak Ibu ya, dan mengikuti penilaian sumatif yang telah diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Ini merupakan pernyataan yang ada dalam panduan pembelajaran asesmen di kurikulum Merdeka. Jadi seperti ini dinyatakan lulus jika sudah menyelesaikan seluruh program. Menyelesaikan gitu ya. Kalau nilainya berarti kan tidak harus semuanya nilainya mencapai kriteria. Jadi memang seperti itu. Dan ini nanti akan terus berlanjut. Karena kita mendapatkan input siswa yang berbeda-beda, melaksanakan pembelajaran yang terdiferensiasi, juga berbeda-beda, tentunya hasil akhirnya juga berbeda-beda. Bisa jadi nilai yang dikatakan dari siswa A yang nilainya belum dinyatakan baik, ternyata ini merupakan suatu progres yang besar gitu ya. Dari yang awalnya misalnya nilainya anggap saja 30-40 bisa menjadi 50-60, itu kan progres yang besar. Sedangkan yang siswa lainnya misalnya peningkatannya hanya standar. Jadi kan yang dinilai di sini adalah prosesnya. Jadi kita harus menitik beratkan pada prosesnya, bukan berdasarkan nilai akhirnya. Nah, baik Bapak Ibu, kita sepertinya sudah sampai di penghujung. Jadi di materi yang kedua ini kita tadi sudah membahas tentang tindak lanjut, umpan balik, dan juga penentuan nilai untuk setiap tujuan pembelajaran, dan dari setiap tujuan pembelajaran tadi, dari setiap asesmen sumatif yang sudah kita lakukan nanti dapat diolah menjadi laporan hasil belajar dengan beberapa cara tadi, yaitu cara kuantitatif maupun kualitatif, serta cara memberikan deskripsi yang spesifik dengan 3 cara juga, dari capaian pembelajaran, dari awal tujuan pembelajaran, dan juga dari topik-topik penting dari setiap sumatifnya. Dan juga tadi kita sudah melihat sekilas tentang rapor P5, yaitu menilai dari profil pelajar Pancasilanya berdasarkan proyek atau kegiatan yang kita lakukan di sekolah menggunakan rubrik, dan nilainya nanti juga itu dalam bentuk rubrik juga ya tadi Bapak Ibu ya, berkembang, mulai berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Dan juga kita juga sudah membahas tentang mekanisme kenaikan kelas dan kelulusan, di mana kenaikan kelas tadi sudah kita bahas dari yang satu fase, dan juga di fase yang berbeda juga sudah kita bahas. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut ke sesi yang selanjutnya. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada Mas Arif Fajri. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa pada malam hari ini, Pak Nanang Sriadi. Selanjutnya, kita akan ke sesi tanya-jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kami mengenai materi yang disampaikan tadi, bisa mengaktifkan fitur raise hand yang ada di Zoom Meeting, atau Bapak Ibu juga bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat yang ada di Zoom Meeting seperti itu. Baik, di sini sudah raise hand atas nama Ibu Jane. Silakan Ibu Jane, bisa dihidupkan audionya. Terima kasih atas kesempatan terkait dengan rapor P5. Jadi kebetulan di sekolah kami kan baru tahun ini menggunakan kurikulum Merdeka. Saya sudah paham tentang rapor seperti yang dipaparkan oleh Pak Nanang. Cuma pertanyaan saya, yang mengajarkan P5 ini ada beberapa guru mata pelajaran umum. Yang memberikan nilai di rapor P5 ini oleh semua guru atau seperti apa begitu? Bisa diberikan contoh yang menyusun, karena ada beberapa guru yang terlibat dalam P5 ini. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silakan mungkin bisa langsung ditanggapi pertanyaan dari Ibu Jane, Pak Nanang. Ibu, atas pertanyaannya, memang dalam pelaksanaan proyek P5 ini kita melakukan kolaborasi dengan beberapa guru. Nah, di mana ketika kita melaksanakan kegiatan P5 ini mungkin setiap sekolah memiliki teknik yang berbeda-beda. Bisa secara 1 minggu sekali, atau sistem blok 1 minggu langsung selesai, 2 minggu langsung selesai, dan teknik yang masing-masing. Begitu juga dengan teknik pembagian gurunya seperti itu.
Nah, di mana di pembagian guru ini juga ada beberapa teknik, bisa dibagi jadwal, misalnya di pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, itu dengan guru yang berbeda-beda. Ada juga yang menggunakan sistem dalam 1 kali pertemuan itu bisa 2 atau 3 guru langsung masuk juga, itu secara kolaborasi, itu juga bisa dilakukan. Nah, tentunya dengan sistem tersebut, kita di sini ada yang namanya koordinator proyeknya, Bapak Ibu ya. Koordinator proyek dia mengatur penjadwalan, dia mengatur rubrik penilaian dan sebagainya. Nah, untuk nilai ini tergantung dari pembagiannya. Bisa setiap guru, setiap pertemuan kan, misalnya untuk teknik yang tersebut, setiap pertemuan 1 guru 1 guru. Berarti setiap pertemuan tersebut, setiap guru melakukan penilaian. Dan dalam kegiatan setiap harinya kan itu berbeda-beda. Dan tentunya dalam kegiatan tersebut yang berbeda-beda itu, profil pelajar Pancasila yang dinilainya juga berbeda-beda. Jadi itu bisa kita bagi, Bu ya. Bisa kita bagi rubriknya, misalnya saya mau menilai yang berkebinekaan global, lalu ada rekan saya yang akan menilai yang mandirinya. Nah, jadi seperti itu. Ketika kita nanti sudah mendapatkan nilai, nilai itu akan digabung. Nanti kalau di rapor rapor P5-nya di rapor kurikulum merdeka itu nanti yang menginputkan itu bisa koordinator proyeknya. Nanti dia koordinator proyek yang memiliki akses untuk menginputnya. Tapi dalam pelaksanaan proyek tersebut, tekniknya bisa kita susun sesuai dengan kebutuhan. Bisa kita bagi guru ini setiap harinya, setiap guru menilai dimensi profil pelajar Pancasila yang berbeda-beda. Tentunya dengan rubrik yang sudah disiapkan. Jadi yang terpenting sih saat kita mendampingi anak kita melaksanakan proyek, kita harus sudah memegang rubriknya gitu ya, agar penilaiannya lebih objektif. Jadi bukan fokus pada kegiatan. Kegiatan itu sebagai alat untuk mengembangkan atau memunculkan profil-profil pelajar Pancasilanya. Demikian, Ibu. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Jane dan juga terima kasih atas jawaban yang telah dikemukakan oleh Bapak Nanang Sriadi. Selanjutnya di sini ada Ibu Hajah Badelah MPD yang sudah resen. Silakan Ibu Hajah Badelah bisa dihidupkan audionya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sudah terdengar suara saya, Bapak? Saya lanjut dengan pertanyaan Ibu yang tadi. Dengan rubrik, karena saya belum melihat bentuk rapotnya, Pak. Karena baru tahap awal di sekolah saya itu umurnya, jadi semuanya masih awam. Nah, jadi rubrik penilaian yang ada pada raport itu apakah guru yang membuat atau memang sudah ada, Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua saya berbalik, Pak, maaf. Tadi kan Bapak bilang ada 2 umpan balik, ya. Yang umpan balik yang pertama itu adalah siklus umpan balik. Terus yang kedua adalah umpan balik. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah minta tolong penjelasan ulangnya Pak Nanang atau Pak narasumber. Itu apa sih yang dimaksud dengan siklus umpan balik dan bagaimana contohnya? Itu yang kedua, Pak. Contohnya. Terus yang ketiga, masalah deskripsi yang ada di raport Kummer yang sekarang. Apakah deskripsinya itu yang begitu luas, Bapak? Nggih? Apakah kita guru yang menulis sendiri atau memang kalau sudah kita beri kualitatifnya itu, apakah muncul sendiri itu deskripsinya? Nah, itu yang ketiga. Nilai. Terus yang keempat, Pak, mungkin terlalu banyak karena saya masih awam. Yang keempat itu nilai akhir sumatif. Nilai akhir sumatif itu adalah merupakan opsi, boleh ya dan boleh tidak. Tapi di sekolah saya tetap dilaksanakan yang namanya nilai akhir sumatif. Tadi saya belum jelas, Pak, minta tolong dijelaskan karena di dalam Kummer ini begitu luas saya lihat tadi, Pak. Maaf. Terima kasih banyak, Pak, sebelumnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat luar biasa dari Ibu Hajah Badelah. Silakan mungkin Pak Nanang Sriadi bisa langsung ditanggapi pertanyaan dari Ibu Hajah Badelah. Baik, Ibu Hajah Badelah yang sudah memberikan beberapa pertanyaan, saya akan mencoba menjawabnya. Nanti kalau ada yang kurang mau diingatkan, Ibu ya. Jadi yang pertama tadi tentang P5 tadi ya, tentang rapor
tadi ya, Nggih, tentang nggih. rubrik gitu Nggih, kan di dalam nggih. pelaksanaan pembelajaran. Jadi dalam kita melaksanakan asesmen formatif maupun sumatif dan juga P5 itu kan ada beberapa teknik dan instrumennya. Nah, salah satu instrumennya itu adalah rubrik. Nah, di mana rubrik tersebut ya kita sebagai guru mata pelajaran itulah, atau kalau di P5 ya sebagai koordinator P5-nya, itu kita sendiri yang menyusun, Ibu. Kita bisa melihat beberapa contoh yang ada gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau mengeksplorasi di platform Merdeka Mengajar, di situ memang sudah diberikan beberapa perangkat-perangkat ajar gitu kan, namun mungkin belum lengkap. Tapi itu bisa kita jadikan sebagai referensi. Jadi memang yang menyusun rubrik tersebut adalah kita sebagai guru mapel, atau kalau di P5 ya sebagai koordinator P5-nya. Jadi memang rubrik itu kita susun sendiri untuk mendapatkan suatu nilai. Kalau di P5-nya nanti sampai munculnya rapor P5-nya. Terus yang kedua masalah umpan balik. Nah, umpan balik ini kan ketika siswa melaksanakan sebuah asesmen baik formatif maupun sumatif. Nah, hasil penilaian sumatif maupun formatifnya itu kan bisa kita lihat gitu Ibu ya. Dan kita di situ kan langsung memberikan respon sesegera mungkin. Itu prinsipnya. Kita berikan respon sesegera mungkin dari hasil pekerjaan tersebut. Nah, ketika itu kita berikan reaksi ataupun umpan balik gitu ya, atau reaksi maupun komentar dalam berbagai bentuk tadi, ada yang verbal maupun non verbal, itu tentunya akan menjadi perbaikan gitu kan bagi peserta didik juga. Dan umpan balik itu kan sifatnya dua arah Bapak Ibu ya. Bisa kita ke guru, bisa juga murid ke kita sebagai bahan refleksi di asesmen formatifnya. Ketika kita sudah mendapatkan hasil asesmennya dan kita melakukan suatu umpan balik, tentunya ini kan nanti akan terus berlanjut, berputar gitu ya, menjadi sebuah siklus. Ketika itu menjadi suatu bahan perbaikan, itu akan menjadi perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya. Kita memodifikasi pembelajaran selanjutnya. Biasanya kan kita sudah menyusun pembelajaran di awal semester kita sudah menyusun RPP gitu atau modul ajar kalau di Kurikulum Merdeka. Tentunya dari proses pembelajaran kan dari umpan balik yang ada itu akan adanya perbaikan-perbaikan, penyesuaian-penyesuaian. Maka tadi adalah modifikasi. Dan juga adalah nanti kita melakukan memodifikasinya dan juga melakukan perbaikan. Dan nanti di pertemuan selanjutnya kita terapkan kembali gitu kan, kita terapkan dan nanti kita dalam proses tersebut akan mendapatkan atau melaksanakan umpan balik juga. Jadi itu terus berlanjut, umpan balik itu terus berlangsung secara terus-menerus untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Sehingga pembelajaran yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu akan selalu mendapatkan perbaikan. Baik di sisi kita sebagai pendidik dan juga di sisi murid untuk mengetahui perkembangan belajar mereka. Selanjutnya, masalah yang ketiga, deskripsi tadi ya Ibu ya. Masalah deskripsi. Ya, deskripsi nilai rapor. Memang tadi deskripsinya kan ada beberapa teknik dari capaian pembelajaran, dari alur tujuan pembelajaran maupun dari poin-poin penting. Nah, kalau yang mungkin paling simpel tadi yang lebih fokus sesuai dengan kebutuhan kita sepertinya yang ke poin-poin pentingnya. Misalnya dalam satu tujuan pembelajaran, satu bab, poin pentingnya apa? Kalau kita melihat capaian pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran kan terlalu luas gitu. Jadi kita mungkin solusinya bisa mengambil yang poin-poin pentingnya. Nah, ketika kita nanti menginput nilai di dalam e-rapor, langkah pertama yang kita lakukan itu adalah memasukkan tujuan pembelajarannya atau poin-poin pentingnya seperti apa. Misalnya nilai sumatif 1, siswa dapat memahami tentang kondisi cuaca. Yang tadi ya contohnya itu seperti itu. Jadi kita input dulu setiap poin-poin penting atau tujuan pembelajarannya di awal. Setelah itu dari setiap poin-poin penting itu yang sudah kita inputkan, baru kita masukkan nilainya. Ketika semua itu sudah kita masukkan nilainya, dengan teknik pemberian deskripsi seperti 3 teknik tadi, di dalam aplikasi sebenarnya sudah ada fiturnya, itu akan terdeskripsi secara otomatis, mengikuti ketentuan teknik tadi. Diambil nilai-nilai yang maksimal dan nilai-nilai yang minimal, itu sudah ada. Misalnya, sudah memiliki keterampilan yang baik dalam sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3. Perlu bimbingan di sumatif 4. Itu sudah ada seperti itu, sudah otomatis. Namun, selain itu otomatis kita masih bisa memodifikasinya sendiri. Misalnya kita akan memberikan tambahan dan lain sebagainya masih bisa. Jadi, kesimpulannya itu kita sudah dapat yang otomatis, namun masih kita dapat modifikasi. Selanjutnya, tadi yang satu lagi
Tentang apa tadi Bu? Satu lagi ya. Nilai akhir sumatif boleh Oh iya, dilaksanakan nilai dan sumatif akhir semester. Di dalam panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum Merdeka, sumatif akhir semester ini menjadi opsional, tidak merupakan suatu kewajiban. Jadi ketika kita merasa sudah cukup, ini bisa menjadi kesepakatan lah di satuan pendidikan kita ya Bapak Ibu ya. Ketika nilai sumatif 1 sampai nilai sumatif 4 dalam semester tersebut kira-kira itu sudah tuntas gitu ya, sudah mewakili, itu opsional untuk melaksanakan sumatif akhir semester. Namun biasanya dari dulu sampai sekarang kita masih terus melaksanakan, diadakan juga nggak masalah, tidak diadakan juga nggak masalah. Jadi itu memang sifatnya opsional. Dan itu tergantung dari kesepakatan di satuan pendidikan kita. Dan misalnya pun itu dilakukan, itu tidak harus dalam tes tertulis gitu ya, bisa menggunakan teknik-teknik asesmen yang lainnya seperti asesmen alternatif, pakai non-tes gitu ya, pakai praktik, pakai project, itu juga bisa. Jadi sifatnya opsional dan nggak harus tes tertulis seperti yang kita laksanakan seperti dulu-dulu atau bahkan sampai sekarang seperti itu. Jadi demikian Ibu yang dapat saya jawab. Oke, terima kasih banyak, luar biasa, mantap. Ada bayangan walaupun belum. Baik, terima kasih atas tanggapan jawabannya dari Bapak Nanas Riyadi. Selanjutnya di sini saya izin untuk membacakan beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat, gitu, Pak. Di sini sudah ada pertanyaan pertama dari Ibu Angelia. Pertanyaan seperti ini, Pak. Maksud dari telah menyesuaikan program pembelajaran itu, apakah semua subtopik atau menyelesaikan misal 2 topik materi yang telah tercapai, tapi telah menyelesaikan semuanya? Bagaimana, Pak? Oke, tadi berbicara menyelesaikan seluruh program pembelajaran tadi di kelulusan ya, kalau nggak salah ya, maksudnya mungkin di bagian kelulusan. Jadi di kelulusan tadi salah satu kriterianya adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Ya ini adalah program pembelajaran di tingkat satuan pendidikan tersebut, misalnya di SMP ya, dari kelas 7 sampai kelas 9, semuanya telah selesai dilaksanakan. Program-program yang ada dalam kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 tersebut, program pembelajarannya, yang termasuk di dalam juga asesmennya, itu semuanya sudah dilaksanakan, tidak ada yang tertinggal. Jadi berorientasinya pada proses, jadi bukan kepada hasil akhirnya. Jadi seluruh program pembelajaran, ya program apa saja gitu ya, semuanya, dari satu tingkat satuan pendidikan sampai dia dinyatakan lulus. Kalau yang tingkat SD tadi kan di kelas 5 dan 6-nya ya, di kelas 5 dan 6-nya, kalau di menengah atas dan menengah pertama itu dari keseluruhannya. Jadi semua program sesuai dengan fasenya tadi, kalau di SD kelas 5 dan 6 yang menjadi ketentuan kelulusannya, kalau yang di SMP dan SMA yang keseluruhan dari tingkat kelas. Demikian Mas. Baik, terima kasih Pak Nanas Riyadi. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dari sebentar. Pertanyaan dari Bapak atau Ibu Rilvani Zulaika SPDSD. Izin bertanya Bapak, apakah penilaian di P5 itu juga bisa kita nilai di teori atau di kegiatan praktiknya? Seperti itu Pak, pertanyaannya, silakan. Bagaimana Mas Hari? Agak kurang terdengar. Apakah penilaian P5 ya? Apakah penilaian di P5 itu juga bisa kita nilai di teori atau di kegiatan praktiknya? Seperti itu. Oke. Jadi di dalam P5 tentunya yang menjadi fokusnya adalah dalam kegiatannya gitu ya. Di dalam kegiatannya itu menjadi poin pentingnya, karena yang mau kita nilai adalah dimensi profil pelajar Pancasilanya. Ketika itu menjadi suatu tes tertulis kan mungkin tidak begitu menggambarkan. Mungkin kalau secara teknik bisa-bisa saja gitu kan, dalam satu kegiatan misalnya dalam hari itu misalnya proyeknya adalah kearifan lokal gitu ya, memasak masakan tradisional yang mau kita nilai misalnya adalah berbinekanya. Bisa jadi setelah kita melaksanakan proyek di akhir jamnya, misalnya 1 jam terakhir kita melaksanakan tes.
Jadi mereka merefleksikan kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan, terus seperti apa kegiatan-kegiatannya, itu juga sebenarnya bisa-bisa saja gitu ya. Namun yang akan lebih menjadi poin pentingnya ketika kita melaksanakan pilihan P5 ini adalah saat kita langsung mengamati, kita langsung mengobservasi kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan oleh peserta didik tersebut. Ketika mereka itu sudah menjadi di akhir, menjadi tertulis seperti itu, mungkin tidak mencerminkan lagi gitu ya, dari apa yang sebenarnya mereka lakukan. Jadi tetap kita harus fokus terlebih dahulu ke dalam kegiatan yang mereka lakukan, yang mereka praktikkan di dalam kegiatan di proyek tersebut. Demikian, Ustaz. Baik, terima kasih Pak atas tanggapannya yang sangat luar biasa. Selanjutnya Pak, izin saya membacakan satu lagi dari Ibu Christine Van Voort. Selamat malam Pak Nanang, mohon penjelasan apakah dalam kurikulum Merdeka ada penentuan ketuntasan minimal belajar atau mata pelajaran? Jika ada, gimana jika ada siswa yang belum tuntas? Apakah ada remedi dan pengayaan seperti di K13? Seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi di dalam kurikulum Merdeka mungkin kata-katanya berubah. Kalau di K13 kan kita mengenal KKM, kriteria ketuntasan minimal. Kalau di kurikulum Merdeka kita mengenalnya KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Di mana di KKTP ini memiliki teknik yang berbeda gitu ya dengan KKM. Di KKTP ini kemarin ada 3 teknik yang sudah kita diskusikan, yaitu dengan salah satunya adalah dengan deskripsi kriteria, terus ada skala, dan juga interval gitu ya. Nah, jadi ketika kita sudah menentukan melalui kriteria tadi, melalui rubrik dan juga skala atau interval tadi, itu kan kita sudah menentukan, dinyatakan mencapai kriteria kalau yang mana, misalnya pakai rubrik yang bagian cukup. Jika sudah mencapai rubrik cukup, berarti siswa tersebut sudah mencapai ketuntasan. Di hal ini kita langsung memberikan umpan balik dan tindak lanjutnya. Misalnya ada yang belum. Misalnya kalau ada yang belum mencapai kriteria ketuntasan, itu harus segera diproses sesegera mungkin gitu ya dalam waktu itu juga. Tindak lanjutnya apa? Misalnya kita berikan tugas tambahan, bisa juga Bapak Ibu ya, kita berikan misalnya kalau katanya remedial dan pengayaan sangat bisa juga. Jadi kita harus kita berikan tindak lanjut dan umpan balik sesegera mungkin saat waktu itu juga, sehingga nanti ketika sampai di akhir pembelajaran atau di akhir semester maupun di akhir tahun pembelajaran itu tidak akan menjadi kendala ketika kita akan melakukan kenaikan kelas, karena semua nilai-nilai yang belum tuntas tadi sebenarnya harus sudah kita proses saat itu juga, sehingga perkembangan grafik siswanya itu naik, yang diharapkannya nanti nilainya dapat tuntas. Jadi untuk KKM-nya di kurikulum Merdeka ini namanya KKTP, jadi tidak dianjurkan untuk menggunakan 1 poin atau 1 nilai sebagai batasan minimal, tapi menggunakan beberapa teknik tadi, yang salah satunya adalah interval nilainya. Jadi masuk ke dalam kategori interval-interval nilai yang ada dalam rubrik tersebut, sehingga nanti peserta didik tidak terpaku dalam 1 batasan nilai seperti itu. Jadi namanya kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Demikian Mas. Baik, terima kasih Pak Nana atas jawabannya. Dari beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat mungkin sudah terjawab secara tidak langsung oleh penjelasan-penjelasan dari narasumber kami sebelumnya. Jadi silakan jika memang tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting pada malam hari ini, bisa kita tuntaskan pertemuan pada malam hari ini dari pada pertanyaan terakhir tadi, Pak. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena pertemuan kita masih akan berlangsung selama 2 hari ke depan, di mana 2 hari ke depan kita akan melakukan diskusi interaktif melalui WA Group, di mana dalam WA Group tersebut sudah tergabung bersama kita Bapak Nanang Sriadi selaku narasumber kita pada malam hari ini, seperti itu. Baik, sepertinya memang sudah tidak ada yang bertanya lagi. Silakan untuk Bapak Ibu yang mungkin masih ingin bertanya atau masih belum mendapatkan pertanyaan, bisa disimak ulang nanti video rekaman kegiatan malam ini, dan juga bisa menanyakan langsung kepada Pak Nanang Sriadi melalui WA Group, di mana Bapak Ibu sudah tergabung bersama kami dan Pak Nanang Sriadi, seperti itu. Baik, sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan satu hal Bapak Ibu terkait dengan fasilitas. Sekali lagi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir dan tidak perlu mencari link absensi seperti itu, karena semuanya sudah kami siapkan dan
akan kami share melalui WA grupnya 1 hari setelah kegiatan ini berakhir. Jadi silakan Bapak Ibu bisa lebih fokus dalam diskusi interaktif melalui WA group seperti itu. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin malam ini terhalang oleh sinyal atau tidak bisa mengikuti Zoom meeting ini dari awal sampai akhir, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena rekaman Zoom meeting pada malam hari ini akan kami share juga melalui WA grupnya seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa menyimak ulang dan mempelajari ulang apa yang telah kita pelajari dan diskusikan bersama pada malam hari ini. Sekian Bapak Ibu, mungkin apabila ada salah kata atau penyampaian yang telah saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya harapkan setelah kegiatan ini berakhir, Bapak Ibu tidak hanya sekedar mendapatkan fasilitasnya saja, namun Bapak Ibu bisa menghasilkan sebuah karya nyata untuk pendidikan seperti dengan moto kami di Guru Cendekia, yaitu berkarya nyata untuk pendidikan. Baik Bapak Ibu, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.